Perdana Sembadani. Sembadani merupakan sebuah konten yang ada di tayangan YouTube Himabastra, informasi seputar S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA. Dan di kesempatan perdana kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama dengan dua narasumber dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan membahas terkait dengan pengalaman mereka mengikuti jalur UTBK untuk Prodi PBSI UNESA. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Sobat Bastra. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam Kak. Oke, bisa diperkenalkan diri dulu ya, mulai dari kamu. Perkenalkan, nama saya Irsadul Fikri. Saya berasal dari Jombang dan juga Prodi PBSI 2023. 2023, tapi dia sudah memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Jadi dia merupakan seorang juara satu di lomba Cipta Baca Puisi Festival Bahasa dan Sastra Festival Bahasa Indonesia 2023. Keren. Biasa aja sih Mbak aslinya. Gimana nih kabarnya hari ini, baik? Baik. Oke, siap. Dan lanjut nih untuk narasumber selanjutnya, bisa diperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama aku Fisal Gusti Permana Putra, biasa dipanggil Fisal. Aku berasal dari Surabaya. Aku dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C angkatan 2022. Oke Sobat Bastra, jadi Mas Fisal ini memiliki segudang prestasi ya. Jadi dia pernah menjuarai ASNB dalam bidang ekonomi sebagai peraih gold medal dan juga pernah menjadi best presentasi di LKTI FBI 2023. Selain itu, Fisal juga pernah menjadi fungsionaris HMJ BSI tahun 2023. Gimana nih kabarnya Fisal, baik? Alhamdulillah baik sih, habis mudik dari Lebaran juga. Oke, aman-aman. Oke, di sini kita mau membahas terkait dengan pengalaman kalian dalam mengikuti UTBK nih ya. Pastinya ini bakalan bermanfaat banget buat calon mahasiswa baru yang mau masuk UNESA di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. So, kalau aku mau tanya nih ke kalian, apa alasan kalian memilih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di pilihan UTBK kalian? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mas Fisal. Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama pasti jadi pertimbangan karena nilai ya. Itu karena aku lihat, aku sempat melakukan riset juga di prodi ini, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kayaknya aku bisa mencapai target minimum di nilai ini gitu, di prodi ini gitu. Terus juga aku melihat mungkin aku masih kala itu ya, mungkin kelihatannya itu mudah ya teman-teman, karena pendidikan dan juga bahasa Indonesia. Dan ternyata untuk mudah atau sulitnya suatu prodi itu tergantung dari orangnya masing-masing. Karena aku sendiri juga linjur gitu loh. Aku dari anak SMA IPA, terus tiba-tiba UTBK itu aku nggak dapat geografi, nggak dapat ekonomi, aku nggak dapat sosiologi. Tiba-tiba aku belajar intens buat persiapan UTBK dan akhirnya aku bisa lolos dan masuk ke UNESA Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, keren banget. Kalau ngomong-ngomong, tadi kan Fisal bilang kalau Fisal linjer ya. Terus untuk persiapannya sendiri itu berapa lama dalam mengikuti UTBK ini? Oke, untuk persiapan tentunya persiapan itu dari awal ya. Emang aku udah niatan aku mau kuliah. Cuma pada saat itu aku masih belum bisa menentukan aku mau prodi apa. Dan ini juga cocok buat teman-teman yang masih bingung aku prodi apa, aku mau kuliah di mana gitu kan. Nah aku menggali-gali dan ya itu tadi aku melakukan riset dan aku ngira itu pas gitu loh buat aku di bahasa Indonesia. Dan untuk persiapan sendiri itu persiapan intens ya, itu sekitar 2 bulan. Itu aku benar-benar baca buku paket, buku detik mungkin, terus juga dari sekolah ada tryout, ada bimbel dari sekolah, aku ikutin semua. Itu sih, jadi harus niat aja. Oke, jadi kayak walaupun kita tuh linjur, tapi kalau kita udah punya niat tuh harus disungguh-sungguh gitu ya, secara benar banget. Itu menurut aku suatu tantangan, dan kalau kita berhasil, menurut aku kita udah bagus sih dan udah top banget lah gitu menurut aku. Oke, itu tadi cerita dari Mas Fisal terkait dengan mengapa bisa memilih prodi PBSI gitu kan, kayak menarik banget. Terus aku mau tanya nih ke Irsyad, kalau dari Irsyad sendiri mengapa bisa tertarik gitu kayak milih prodi PBSI UNESA? Nah, kalau gue sendiri tuh
lebih drama daripada Mas Fisal. Aduh, kenapa nih? Kalau gua ada pertentangan batin dan juga pertentangan dengan keluarga gue sendiri. Nah, yang pertama, prodi yang aku inginin itu sejarah murni. Tapi di Surabaya sejarah murni cuma ada di UNER. Sementara aku tahu kapasitasku itu kayak gimana, otak gue tuh kayak gimana. Makanya setelah cari riset lagi, oh ternyata di UM ada. Tapi orang tua nggak ngebolehin sejarah di UM. Makanya aku putar lagi otak gimana nih caranya supaya bisa kuliah di tahun 2023. Dan ternyata di UNESA ada pendidikan sejarah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, guru sejarah itu peluang kerjanya lebih kecil daripada guru-guru yang lain. Karena kan cuma di SMA sama di ranah jenjang IPS. Nggak tahu nanti ke depannya kan kalau kurikulum berubah, nanti peluang kerjanya kayak gimana. Nah, maka dari itu aku mikir-mikir lagi, ini prodi apa yang paling cocok buat aku? Terus tadi kan ya satu prestasi aku puisi ya dibandingkan dengan Mas Fisal ada 3 lah. Kalau tapi kalau di gua sendiri dari SMA dari MTS itu emang suka banget sama puisi. Makanya puisi. Kalau lulus dari pendidikan kemungkinan besar walaupun ada yang di luar itu tapi kemungkinan besar jadi guru kan. Apalagi keluarga aku kakak sama saudara-saudara yang lain itu banyak yang jadi guru PSI. Setelah itu aku melakukan riset-riset sama kayak Mas Fisal tadi. Kalau di situ passing grade-nya berapa? Nah ya passing grade dulu inget banget cari-cari passing grade di setiap universitas mana passing grade-nya yang sekiranya kadar otak gue tuh bisa gitu. Nah itu perjuangan aku buat masuk di PBSI. Kenapa? Kok masuk? Kenapa gue ingin di PBSI gitu loh. Oke. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Terus tadi kalau perjuangan. Nah, perjuanganku yang paling besar tuh lawan rasa malas sih. Karena emang dari diri sendiri tuh malasnya kebangetan. Semester sih? Kelas 1, kelas 2 SMA itu kan kita dapet corona ya. Kalau kakaknya mungkin kelas 2 atau kelas 3-an? 23. Kalau aku dari kelas 1, kelas 2. Itu bener-bener memupuk dan kayak menyuburkan rasa malas dalam diri. Meet dibuka, Zoom dibuka, tinggal tidur. Terus kalau udah kedengeran Irsadul Fikri, bangun, hadir Pak, gitu biasanya. Nah, maka dari itu, paling sulit perjuanganku itu buat lawan rasa malas aja. Mulai dari disiplin diri dan lain-lain, itu pokoknya sulit lah buat lawan rasa malas. Sampai ketemu beberapa motivasi yang bisa bikin gua bisa melawan rasa malas tadi. Oke. Itu ceritanya lumayan keren sih, kompleks karena lu tuh kan awalnya kayak harus gimana ya, males gitu kan, terus akhirnya lu punya kesadaran buat bisa lebih rajin lagi. Sebenarnya nggak sadar sih, lebih ke arah iri. Kenapa kok iri? Karena ada teman gua itu mau masuk di prodi dokter di Erlangga kalau nggak salah, kedokteran Erlangga. Itu kan passing grade-nya tinggi banget. Nah, dia tiap hari dari bangun subuh sampai sore buka buku mulu, triot mulu. Gua lihat dia, astagfirullah. Ini manusia bagaimana ya? Kalau dia bisa, kenapa aku kok males-malesan dari awal gitu. Jadi rasanya kayak ini lingkungan aku udah kayak gini, masa gue gak bisa adaptasi sama lingkungan gue. Nah kayak gitu. Jadi rasa iri, cari-cari motivasi lah. Jadi gitu Sobat Bastra, kayak rasa iri tuh kadang-kadang bukan untuk dijadikan sebagai ajang kita dendam sama seseorang, tapi gimana caranya supaya kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih baik lagi gitu kan. Iri yang positif ya. Yang positif kalau kata Mas Fisal. Iri positif. Ngomong-ngomong kan tadi udah menceritakan tentang perjuangan dan kesulitan-kesulitan kalian gitu kan dalam menghadapi persiapan UTBK. Iya, persiapan UTBK dan juga pergolakan diri dalam proses UTBK itu tadi. Nah, kalau hal yang membuat kalian bisa akhirnya bertahan dan survive, kita ngomongin kayak support system nih. Kalau dari Fisal, hal apa atau siapa sih support system terbesar yang bisa mendukung Fisal kayak gitu untuk ikut hal ini? Kalau dari aku sendiri sih support system itu yang pasti penting ya. Dan kayaknya semua orang itu bisa dapat support system, tergantung orangnya aja gitu kan.
support system dari sendiri menurutku juga support system gitu loh. Dan kalau dari aku sendiri kebetulan selain diri sendiri juga ada teman spesial ya yang menjadi support system dalam perjuangan aku buat mempersiapkan UTBK gitu. Dan support keluarga juga mempengaruhi juga. Ini nggak cuma keluarga itu nggak pengaruh di finansial aja teman-teman. Keluarga itu menurutku juga kayak tahu gitu loh, kayak orang tua gini mau nyuruh kita apa gitu kan, terus lihat anaknya belajar akhirnya nggak jadi, itu menurutku udah bagian dari support system loh. Jadi menurutku itu aware-nya orang tua kepada kita itu menurutku udah support system. Dan kembali lagi untuk yang teman spesial tadi, kalau ini aku baru cerita sih, kalau yang membuka pengumuman pendaftaran penerimaan UTBK waktu itu, bahwa aku diterima di sini di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu yang buka bukan aku. Terus? Yang buka itu teman spesial aku. Ya ampun, keren banget ya. Terus. Ya mungkin aku sangat menganjurkan itu ya, karena nggak semua orang bisa mendapatkan support system kayak aku gitu loh. Jadi aku mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin teman-temanku ada beberapa yang kalau dapat teman spesial gitu ya, aku bilang teman spesial itu biasanya kan ya aku mau putus, aku fokus UTBK dulu gitu kan. Aku banyak mau, tuh temen gue. Iya kan, ada aku mau les dulu, aku nggak mau kita fokus di diri aja dulu gitu kan. Kalau aku nggak, aku ya memanfaatkannya. Aku belajar banyak dari dia, aku belajar bareng gitu kan. Kalau saling mengoreksi itu penting loh, saling mengoreksi, karena kita nggak kan kalau belajar sendiri kan bosen gitu kan ya kadang tentunya. Kalau kita ada yang mengawasi, ada yang memperhatikan, ada yang ikut terlibat, aku yakin sih itu sebagai pacuan semangat buat aku sih terutama. Gitu Sobat Bastera. Jadi kalau kadang-kadang nih orang kan banyak yang berpikir kalau aku mau fokus dulu nih buat UTBK, jadi kayak kita nggak bisa nih lanjutin buat hubungan kita. Tapi kalau dari cerita Visal, teman spesial tuh punya pengaruh yang bisa dijadikan sebagai hal baik untuk mendukung diri itu. Pengaruhnya besar sih ya teman spesial. Oke, keren. Nah kalau dari lo nih Sat, gimana support system yang paling besar kalau menurut lo dalam proses lo menjalani UTBK ini tuh siapa dan gimana? Ya gimana ya, kalau ngomongin support system agak sulit nih. Kenapa kok agak sulit? Dari keluarga sendiri yang pertama kan nggak ngizinin gue buat kuliah. Yang pertama, kenapa? Karena ekonominya. Terus yang kedua, teman spesial tuh nggak punya gue. Nggak kayak Mas Beruntung yang satu ini. Kalau di gue tuh kayak dari sendiri dulu aja semua support systemnya. Karena memang kalau aku nyontoh dari Mas Visal tadi, yang pertama dari keluarga. Kalau masnya di keluarga, oh anak aku lagi belajar nggak aku suruh beli. Kalau aku nggak mas, lagi belajar satu kono lombok. Nah jadi dari situ kesadaran kalau aku lagi belajar mempertahankan masa depanku itu nggak ada dari keluarga. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, support system kan enak tuh. Lagi belajar terus di Shopee Foodin atau di GoFoodin, kayak makin semangat gitu. Kadang kan lihat IG feed atau IG story, lihat makasih ya Ayang udah dikirimin Shopee Food, itu kayak iri banget gitu. Kok nggak ada yang giniin ke aku. Nah dari situ timbul di benak gue, emang aku kuliah tuh buat siapa sih gitu. Emang aku kuliah tuh sepenting apa sih. Nah dari mulai pertanyaan tadi sampai akhir aku cari tuh kesadaran kenapa aku kuliah, kenapa penting kuliah, sampai akhirnya masih nggak nemu. Nah, tapi di akhir-akhirnya seperti yang aku katakan tadi, ada temenku yang dari kedokteran yang tadi cerita lah. Nah karena memang aku ketemu dia tuh di kayak program Supercamp gitu. Supercamp tuh ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau yang gratis diseleksi dulu sama pihak Supercampnya buat daftarin orang-orang ke situ. Nah di Supercamp itu benar-benar di program itu dari pagi, siang, sore, jatah untuk sinaunya tuh seberapa, sama ada tutor-tutornya. Enaknya di situ bener-bener gimana ya, bisa menggantungkan diriku ke dalam instansi tersebut. Jadi bersyukur banget
bisa keterima di Supercamp karena memang itu titik tolak terbesarku dalam keberhasilan UTBK ini. Ketemu teman-teman yang kayak gitu, saling informasi, tutor-tutornya baik banget. Nah, banyak lah pokoknya. Jadi untuk support sistemnya dari kesadaran diri, kalau masih nggak nemu, kalian coba cari program-program yang bisa memprogram diri kalian. Nah, itu kalau dari diri gue. Oke, setuju sih sama Irsyad tadi. Jadi kalian itu bisa cari-cari program-program yang bisa mensupport dengan kebutuhan kalian nih Sobat Bastra. Selain itu juga kalau dari lo sendiri tadi kan kayak cari temen yang sefrekuensi dan bisa saling nge-support satu sama lain gitu ya. Jadi kayak kalau kata orang di luar kan, kalau temen tuh nggak usah pilih-pilih. Tapi kalau dari Irsyad tadi, pilih-pilih teman tuh nggak apa-apa. Pilih-pilih teman yang bisa sefrekuensi sama kita dan bisa mengajak kita ke arah yang lebih baik kayak gitu Sobat Bastra. Oke. Kalau dari kalian kan udah menceritakan terkait dengan support system kalian nih dalam perjuangan menjalani UTBK. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih. Kalau dari kalian sendiri itu waktu mendapatkan pengumuman nih, kalian kan buka pengumuman UTBK, terus kayak ada tulisan selamat Anda diterima di UNESA gitu. Gimana sih perasaan kalian? Senang, sedih atau kayak gimana? Kalau dari Fisal. Oke, kalau dari aku sendiri lebih ke aku keterima gitu. Cuma nggak yang kaget banget gitu kan, karena aku bener-bener optimis. Kalau nggak salah itu poin itu keluar sebelum pengumuman selesai, sebelum pengumuman seleksi muncul gitu kan, kalau nggak salah. Aku lupa itu Hamin berapa, cuma kalau aku lihat dari passing grade nilai aku cukup gitu loh buat. Cuma kan kita kan nggak boleh itu ya jumawa gitu kan, kayak nggak boleh jumawa. Jadi kayak ya udah, nah sembari aku menunggu untuk hasil lulusnya tadi, aku udah bikin CV, aku udah cari-cari kerja, aku udah kayak aku mau ngapain kalau nggak keterima gitu. Jadi udah ada antisipasi gitu loh. Tapi ternyata aku udah waktu buka itu udah keterima, nah akhirnya yaudah aku mempersiapkan diri buat masuk ke UNESA. Gitu aja sih. Jadi lebih ke senang dan juga kalau nggak salah orang tua itu juga bikin selamatan, bikin nasi kuning gitu, dikasih ke saudara-saudara, ke tangga-tangga sebelah gitu. Kayak seringnya itu biasanya bikin nasi kuning kan kalau kita ulang tahun, kalau ada apa gitu kan. Tapi itu beda gitu. Itu bukan hari ulang tahun, itu bukan hari-hari besar, tapi itu ada hari bersejarah menurut aku. Gitu sih, bahwa aku bisa terima di universitas. Oke, berarti kalau dari cerita kamu tadi itu persiapan itu penting ya. Jadi kalau udah plan ini, tapi kita juga bisa buat ngeplanin yang lain. Nanti kalau misal dari plan ini itu ada kurang itunya, nanti bener bisa. banget sih. Terus juga aku mau sedikit nambahin dia. Itu kan buat persiapan UTBK itu nggak salah 2 bulan aku intensif. Nah aku 2 bulan itu benar-benar fokus UTBK, nggak mau mikir hal yang lain. Aku diajak keluar nggak mau, sama teman-teman hangout dan lain sebagainya. Itu aku nggak samsat, jadi benar-benar fokus di rumah terus. Namun setelah tes, ya udah aku mulai cari kerja, mulai bikin CV, aku udah mau kesana kemari. Dan jangan lupa healing ya teman-teman. Karena kita udah stres loh berbulan-bulan buat persiapan UTBK, tapi kalau kita nggak healing, kita nggak refleksi gitu kan, kalau kita nggak aku pengen nyantai dulu, itu penting menurut aku sih, biar kita nggak stres. Iya. Jadi self reward itu penting teman-teman, jangan terlalu kayak nge-push diri sampai kita lupa buat ngistirahatin diri. Jadi kita seimbangin gitu ya. Betul. Bisa. Terus juga mungkin aku juga setuju ada self reward juga, tapi juga jangan lupa self love sama diri sendiri ya teman-teman. Karena self reward itu penting, tapi self love juga penting gitu loh. Karena kita memberikan diri, kalau kita nggak merasakan dengan sepenuh hati kan juga sia-sia gitu. Jadi mantapkan diri kalian buat persiapan UTBK. Nggak keterima nggak apa-apa teman-teman, masih ada persiapan lain. Dan mungkin rezeki kalian bukan di universitas atau bukan di kuliah, bisa aja langsung di kerjaan gitu. Langsung lulus langsung dapat kerja kan banyak gitu kan. Jadi jangan sia-siakan semua kesempatan, semua peluang. Itu sih dari aku. Setuju banget sih. Dan kalau dari lo sendiri nih, gimana perasaan lo waktu lo buka pengumuman dan keterima gitu di UNESA? Kalau ngomong-ngomong perasaan gue pada waktu itu ya, yang pertama kali tuh kan gue lagi kerja. Karena kalau habis pas sebelum UTBK kan fokus banget UTBK. Setelah UTBK ada jeda 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah di situ gue cari kerja.
beda dengan Mas Fisal yang nilainya keluar pertama. Kalau di angkatan kami 2023 yang keluar tuh pengumuman keterima atau tidak yang pertama. Jadi waktu kerja apa ya? Kerja jaga ST pinggir jalan gitu. Nah, waktu ngelayanin pelanggan itu sambil waktu buka pengumuman tes UTBK. Jadi pengumuman tes UTBK aku buka, selamat Anda diterima di UNESA kan, kayak gitu. Terus ada pelanggan, ya udah gua lanjut ke pelanggan. Karena emang fokus aku tuh sebenarnya nggak di UTBK-nya, fokus aku tuh di beasiswanya. Karena setelah aku dapet pengumuman tadi, nah gue langsung bilang tuh ke orang tua, Bu, aku keterima nih di UNESA. Terus respon orang tua itu malah panik. Le, gimana Le nanti uang kuliahnya gimana gitu. Pokoknya semuanya berhubungan dengan finansial lah. Kan kalau ibu gak punya apa-apa, bapak gak punya apa-apa gitu. Jadi wes toh Bu, ini nanti pasti ada jalannya. Kalau aku sudah berusaha buat daftarin di KIPKA, buat daftarin di beasiswa. Nah, jadi sebenarnya untuk pengumuman keterima UTBK atau tidak itu biasa aja sih gue. Tapi yang paling bikin gue seneng tuh keterima KIPKA. Karena kalau gue gak keterima KIPKA, ya naudzubillah gak bakal kuliah di sini, gak bakal ketemu temen-temen. Nah, maka dari itu untuk orang yang kayak gue bersyukur banget bisa kuliah, dibiayain lagi sama pemerintah, dapat uang saku. Lalu untuk self healing ya, kalau masnya self healing kan setelah UTBK. Kalau aku self healing pas UTBK. Kenapa kok pas UTBK? Kan aku basicnya tuh dari anak IPS. Kan kalau ada IPS tuh raket. Nah, healingnya itu waktu di UTBK-nya. Jadi teman-teman sekelas tuh pada nyewa villa buat menetap selama 1 mingguan, sama buat persiapan buat UTBK. Jadi bisa buat rumah untuk pulang pergi UTBK gitulah. Nah, tapi healing kita tetap di villa tersebut. Dan kalau di Malang tuh banyak yang staycation gitu. Nah, teman-teman sekelas tuh pada nyewa villa gitu di situ. Nah, healingnya ya cuma di situ aja gue. Ya, tetap asik sih sama teman-teman, solid gimana gitu. Jadi beruntung banget ya bisa dapat beasiswa dari pemerintah ya. Beruntung banget. Gitu pemerintah. Jadi buat kalian-kaliannya mungkin banyak gitu kan, mau klarifikasi sedikit juga ya, karena aku juga mahasiswa beasiswa juga. Terima kasih buat pemerintah, terutama kita bisa kuliah dapat uang saku juga, bisa buat sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang takut buat kuliah karena ekonominya kurang mampu, jangan takut, karena di perkuliahan tuh ada banyak banget ya Mas. Banyak banget kuliah, manfaatin banget semua peluang, semua beasiswa itu ikutin semua teman-teman, sebelum ataupun sesaat keterima. Saat keterima UTBK itu banyak kok, masih banyak jajatannya. Dan beasiswa menurut aku itu nggak cuma sekedar uang, sekedar biaya UKT. Beasiswa itu juga bisa pengembangan diri teman-teman, itu juga penting. Karena aku juga benar-benar ngalamin itu banget gitu loh. Waktu persiapan UTBK aku benar-benar ikutan beasiswa, tapi berupa tryout, berupa latihan-latihan soal, dan itu soalnya mujarab banget sih menurut aku. Itu banyak keluarnya waktu UTBK daripada yang aku belajar di buku paket gitu. Dan aku bersyukur banget bisa memanfaatkan hal itu. Dan tambahan lagi, di awal aja kan aku udah bilang persiapan UTBK. Nah, kenapa aku bilang persiapan? Karena persiapan itu lebih panjang daripada UTBK-nya. Setuju nggak? Setuju banget kan? Iya. Ya, pasti kan persiapan itu nggak cuma kita belajar menurut aku ya. Persiapan itu kalau kita, misal kalau KIP, kita masih mengurus ke Dinsos, kita mengurus surat-surat, dokumen-dokumen gitu kan. Terus kita juga sembari menyiapkan dokumen buat UTBK juga, mengurus ke sekolah dan sebagainya. Dan itu temen-temen aku banyak yang kayak nanti besok gitu. Cuma aku kayak nggak mau. Kalau aku besok itu aku maunya belajar gitu. Jadi aku nyiapin sebelum-sebelumnya itu kayak administrasi, data, semuanya itu aku persiapin Supaya gak ngaku waktu persiapan. Waktu persiapan UTBK, terutama waktu belajar gitu kan. Tentunya nggak mau diganggu dong. Dan ini juga tips buat teman-teman nih, kayak administrasinya itu disiapin dari sekarang, dicicil kalau bisa. Terus hingga kalau amin sebulan, menurut aku udah fokus aja buat belajar sih, bener-bener intens aja buat belajar buat persiapan UTBK. Oke. Jadi kalau dari cerita kalian berdua nih, buat temen-temen di luar sana yang punya keinginan buat kuliah tapi merasa ada keterbatasan atau apa, itu jangan
cepet buat nyerah gitu ya. Harus usaha dulu, tapi juga harus dibarengi dengan konsisten itu tadi, bahwa kayak jangan menunda-nunda sesuatu yang mungkin bisa dilakukan secara lebih cepat kayak gitu ya Visal dan juga Irsyad. Oke, kalau berbicara soal prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia nih, kalian ini kan sudah menjadi seorang mahasiswa PBSI. Kalau aku mau tanya ke kalian nih, di presentase antara 10 sampai 100 untuk saat ini gitu, kayak seberapa cinta sih kalian dengan prodi PBSI UNESA? Ini langsung sertakan alasan nggak nih atau langsung nilai aja? Langsung sama alasan dong. Sama alasan juga ya. Oke, kalau dari aku sendiri itu dari 10 sampai 100 aku kasih 85 gitu. Jadi kenapa sih kok kasih 85? Kenapa nggak 100? Kenapa kok nggak 70 gitu kan? Iya, untuk saat ini aku masih ya aku bilang aku masih nyaman berada di prodi ini gitu kan, karena teman-temannya juga humi banget gitu, terus kayak ya masih seumuran lah gitu juga kan, pasti kan kayak masa oh ini gitu kan. Kalau ada kelas juga dadakan ditelepon gitu, lebih ke lingkungannya sih ya kan. Terus juga untuk administrasi juga menurutku udah cukup, cuma masih perlu tingkatkan lagi gitu kan. Contoh nyatanya? Sebenarnya kalau aku kan aku ada menang lomba, misalnya menang lomba, aku mau klaim. Nah ini teman-teman, aku juga mau kasih tips buat teman-teman. Kalau kita menang lomba selama kita berkuliah ya, terutama di UNESA, kita lomba, kita menang, kita bisa mengajukan dan kita bisa dapat cuan dari situ loh. Jadi kita kita lomba bawa nama UNESA, dan UNESA itu ngasih kita reward berupa uang itu tadi. Jadi kita bisa cairkan, dan untuk mencairkan itu kan butuh proses administrasi itu. Nah, aku mengajukan mulai dari prodi sampai ke dekan dan melakukan administrasi mandiri di SSO nantinya. Itu sih kalau aku. Oke, jadi gitu Sobat Bastra. Buat kalian kedepannya yang punya prestasi itu jangan lupa untuk diklaim seperti tips dari Mas Visal tadi ya, buat cara dan langkah-langkahnya. So kalau menurut kamu gimana? Seberapa cinta kamu dengan PBSI saat ini? Ya, seberapa cinta saya dengan PBSI? Siap, berapa? 70 lah. Oke. Kenapa kok 70? Kan saya ya, gua. Berarti kecintaan gua sendiri terhadap prodi ini. Kan kalau dilihat dari historis gua tadi yang dari awal emang suka banget sama sejarah, terus tiba-tiba banting setir ke arah PBSI. Kan masih ke bawah tuh rasa-rasa kayak keterpaksaan dan lain-lain. Pokoknya ya bagus prodinya, tapi dari diri saya sendiri tuh kayak kurang klop gitu sama prodi ini. Nah gitu aja sih. Oke, tapi kedepannya dia bisa kok ya Iris. Amin. Harusnya masih bisa, masih semester 2 ya kan? Iya, masih Masih panjang jalan lo. masih semester 2 dan mungkin kalau menurut aku lebih mengenal lagi sih. Ya kan, entah dari dosen, dari teman-teman mahasiswanya, kakak tingkatnya, sampai karyawan atau staffnya juga gitu. Enggak cuma lingkup PBSI, kan bisa aja lingkup fakultas atau universitas. Kalau masnya bisa 100% ya? Aku yakin aku pasti bisa. Cuma nggak tahu kapan. 100%. Iya kan, karena menurut aku itu kan dari sudut pandang berbeda-beda gitu aku pandangnya. Kalau aku banding tadi kan dari rekan-rekan dan juga dari staffnya gitu ya. Tuh, jadi menurutku masih banyak perlu yang ditingkatkan kok. Tapi cuma aku yakin pasti bisa gitu buat terus berkembang. Setuju sih, jadi harus terus buat sama cari-cari kegiatan juga supaya kita bisa lebih mengenal prodi kita saat ini. Betul. Juga gitu Irsyad. Ikut Ormawa juga menurutku lebih mengenal juga gimana rasanya kita pulang sore nggak ada kuliah. Bayangin teman-teman, kita pulang sore nggak ada kuliah ya kan, gimana? Ayo, mungkin kalau aku pandanganku waktu itu SMA, ngapain sih nggak ada kuliah kok, pagi ke sana pulang sore gitu kan. Dan nanti di kuliah kan baru ngerasain teman-teman gimana kalau teman-teman nih kayak kita nggak ada kuliah tapi kita di kampus dah. Pasti ngerasain kalau kalian ikut Ormawa. Tapi seru. Pasti dapat insight baru, dapat value baru dong tentunya. Pasti sih. So jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya Sobat Bastra untuk kedepannya, supaya kita bisa lebih mencintai prodi kita. Oke, kita kan sudah ngobrol lumayan panjang nih. Terakhir aku mau minta dari kalian motivasi buat teman-teman yang mau mengikuti UTBK dan mengambil prodi PBSI. Kalau mulai dari Visal, apa sih motivasi yang dapat ditanamkan dalam diri gitu buat adik-adik gitu? Oke, untuk dari aku sendiri
buat teman-teman nih ya, tanamkan motivasi di diri kalian, tanamkan niat dari hati kalian. Kalau kalian mau kuliah, terutama di prodi PBSI ini, tanamkan sejak saat kalian persiapan UTBK gitu teman. Kalau nggak salah masih ada beberapa bulan ya sebelum UTBK. Jadi maksimalkan diri kalian buat persiapan UTBK, mantapkan diri kalian, terus juga nggak cuma diri kalian aja tentunya secara fisik, tapi juga secara mental. Teman-teman jaga kesehatan, jaga mental kalian. Terus juga aku mau kasih tips juga kalau kalian lagi persiapan UTBK, jangan lupa sedikit ada aktivitas fisik ataupun olahraga dikit-dikit, itu bisa mengurangi stres ya teman-teman. Jangan sampai kalian yang persiapan UTBK kalian stres gitu, itu sayang banget. Apalagi menjelang hari H, jangan lupa jaga kesehatan, tidur cukup, makan cukup, dan kalaupun nggak ada support system di lingkungan sekitar, tanamkan deh di diri kalian masing-masing. Aku yakin kalau kalian benar-benar mau, kalau kalian berusaha, aku yakin kalian pasti bisa kok, pasti terwujud. Itu aja dari aku. Setuju sih. Kalau dari lu, Sat? Kalau dari gue sendiri tuh ya, most of all sama kayak Mas ini. Kan kalau dari awal sampai akhir tuh ya sama lah kontennya. Tapi mungkin motivasinya lebih ke arah tanggung jawab diri lah. Kalau Mas Fisal mungkin tadi udah disampaikan, kalau dari aku ya kalian kan punya tanggung jawab masing-masing di rumah. Kenapa kalian harus kuliah? Kenapa kalian harus memilih prodi dan lain-lain? Pokoknya lihat dulu tanggung jawab tuh kalian apa, pentingnya kuliah tuh kayak gimana, supaya semuanya tuh bisa memotivasi diri kalian sendiri bisa masuk kuliah, terus bisa enjoy di kuliah itu biar tidak ada rasa keterpaksaan. Lalu untuk tips and trick ya, pokoknya kalian jangan nervous. Hamin UTBK tuh jangan nervous. Nah kalau aku ada sedikit cerita nih. Jadi dulu waktu aku UTBK, Hamin 12 jam, kalau Hamin 10 jam tuh aku liatin tutorial di YouTube cara menebak jawaban UTBK. Nah gitu. Jadi itu sebenarnya isinya mungkin tidak terlalu penting ya. Yang penting tuh untuk metode cari ketenangan diri gitu aja. Kan kalau kita UTBK tuh bener-bener grogi. Aku juga lihat kok. Nah, kalau nggak salah tuh jawabannya C ya Mas ya. Kan kenapa kok C? Betul Karena dong. memang A, B, C di tengah, terus D, E. Nah, C itu tengah-tengah. Jadi kalau mau cari jawaban aman C, nah itu ya jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalian tuh kalau punya jawaban yang bagus, ya pilih aja jawaban itu. Jangan ngasal kayak kita, karena memang itu salah satu bentuk untuk menenangkan diri waktu kita UTBK. Nah itu. Tapi itu nggak kalau Dara kan mikirnya C ini banyakan di C gitu kan. Tapi waktu UTBK kok aku banyak jawab B gitu. Itu nggak. Kalau aku gitu sih dulu. Iya. Kalau aku kebanyakan A sih. Oh banyakan A. A. Oh oke. Oke. Jadi kayak gitu dari teman-teman itu tadi merupakan cerita-cerita dan juga tips-tipsnya. Udah gak kerasa kita udah ngobrol panjang juga terkait pengalaman kalian dalam mengikuti UTBK. Itu tadi dapat teman-teman lakukan dan juga terapkan ya dari tips-tips mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fisal dan juga Irsyad. Oke, di sini tidak terasa waktu sudah mau berakhir dan terima kasih. Aku mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah bersedia buat ngobrol-ngobrol di segmen perdana Sembadani kali ini gitu. Dan semoga cerita-cerita kita ini dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk diambil positifnya ya. Jadi nanti kalau ada cerita-cerita yang mungkin kurang itu jangan diambil dan Ambil positifnya aja. Diambil positifnya aja. Oke, sekian dulu buat segmen kali ini. Sembadani, senior media bahasa dan sastra Indonesia. Sampai jumpa di Sembadani selanjutnya.